Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya PPCO bab 3, yaitu prinsip-prinsip dasar pencegahan, perawatan dan perawatan cedera olahraga. Dosen pengampu Ahmad Adil SPD MPD. Nama Andi Muhammad Fikri Hekal. NIM 210301501172. Prinsip-prinsip dasar pencegahan olahraga. Yang pertama yaitu pemeriksaan kesehatan. Sebelum melakukan kegiatan olahraga, seseorang perlu mengetahui status kesehatan dirinya dengan jalan mengadakan pemeriksaan kesehatannya. 2. Pengaturan makan. Sumber kalori yang kita gunakan berasal dari karbohidrat. Jumlah kalori yang dibutuhkan tergantung dari berat ringannya aktivitas yang dilakukan. Keadaan gizi untuk orang biasa yang tidak melakukan aktivitas berat cukup dengan 2.500 kalori. Sedangkan bagi atlet yang berlatih keras memerlukan kira-kira sebesar 4.000 kalori. 3. Peraturan istirahat. Lelah adalah reaksi fisiologis yang diberikan tubuh agar kita beristirahat. 4. Latihan peningkatan keterampilan. Fungsi utama dari latihan agar tubuh mampu menggerakkan tenaga untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. 5. Pengawasan lapangan dan perlengkapan pertandingan. Peristiwa cedera seringkali terjadi karena keadaan lapangan tidak memenuhi persyaratan. Bagian lapangan yang berlubang dan tidak rata menyebabkan kemungkinan terjadinya cedera. 8. Penggunaan perlengkapan pelindung. Upaya pencegahan cedera olahraga bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan perlengkapan pelindung, misalnya dalam cabang olahraga anggar, softball, dan lain-lainnya, yang menggunakan alat pelindung berupa masker, gloves, dan body protector. 9. Pengawasan penggunaan obat-obatan atau doping. Doping adalah pemakaian suatu zat asing atau obat dengan jumlah yang tak wajar, dengan jalan atau cara apapun dengan tujuan khusus untuk meningkatkan kemampuan prestasi secara tidak jujur. 10. Peraturan-peraturan pencegahan cedera. Hampir semua peraturan pertandingan dan perlombaan dicantumkan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur segala sesuatu agar bahaya dapat dihindarkan, termasuk saksi-saksi yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan. 11. Pemanasan sebelum melakukan aktivitas inti. Untuk mencegah timbulnya cedera, diperlukan pemanasan yang sangat optimal, baik pemanasan statis dan pemanasan dinamis. B. Prinsip-prinsip dasar perawatan cedera olahraga. Yang pertama yaitu rest. Segera istirahatkan bagian cedera. Tujuannya adalah untuk mencegah bertambah parahnya cedera dan mengurangi aliran darah pendarahan ke area cedera. ACE. Tujuannya adalah melokalisir cedera, memati rasakan ujung saraf sehingga dapat mengurangi nyeri, mencegah pembengkakan, mengurangi perdarahan. 3. Compression. Tujuan adalah untuk mengurangi pembengkakan sebagai akibat pendarahan dan untuk mengurangi pergerakan. Balut tekan adalah suatu ikatan yang terbuat dari bahan elastis seperti elastis bandek, tensiokrep, atau benda-benda lain yang sejenis. Elevation. Tujuannya adalah mengurangi perdarahan dan mengurangi pembengkakan dengan mengangkat bagian cedera lebih tinggi dari letak jantung, menyebabkan aliran darah arteri menjadi lambat atau melawan gravitasi bumi, dan aliran darah vena menjadi lancar. Dalam melakukan penanganan cedera, hindari HAM sebagai berikut, yaitu head kompres panas tidak boleh dilakukan karena akan menyebabkan peningkatan aliran darah ke bagian yang cedera sehingga menyebabkan pembengkakan semakin parah.
A. Alkohol. Merendam daerah yang cedera dengan alkohol dan meminum minuman yang mengandung alkohol akan memperparah bagian yang cedera dan menyebabkan pembengkakan semakin parah. Running. Jangan coba untuk berlari. Hal ini dapat memperparah bagian yang cedera. Mesek. Mesek sangat tidak dianjurkan pada cedera baru karena jika dilakukan mesek akan merusak jaringan yang sudah cedera dan memperparah cedera sehingga penyembuhan bagian yang cedera tidak akan maksimal. C. Prinsip penanganan cedera olahraga, yaitu cepat, tepat, berani, dan manusiawi merupakan kunci penanganan pertama. S merupakan benda penting yang harus tersedia selama dan sesudah latihan. D. Diagnosa jenis cedera dengan penelusuran kejadiannya, tanda dan gejala. Elevasi. Segera lokasi cedera sehingga lebih tinggi dari jantung. Reposisi. Semua jenis keseleo dengan menarik sendi segera. Neural shock. A. Atasi pendarahan dengan menekan dan menutup luka dengan kain bersih. Obati nyeri dan bengkak segera mungkin. Latihan daya tahan tetap dilakukan. A. Analisis penyebab cedera dan hindari. H. Hilangkan trauma psikologis dengan latihan. Relaksasi dari latihan apabila terjadi cedera. A. Atasi bengkak dan nyeri dengan mesek bila waktu cedera lebih dari 36 jam. G. Gerakan bagian tubuh yang mengalami cedera sehingga demi sedikit sampai batas nyeri jika hampir sembuh. Agar minimalkan cedera dapat dilakukan dengan pemanasan baik dan benar. Pemanasan statis kemudian dilanjutkan dengan pemanasan dinamis secara sistematis dari kepala ke kaki atau sebaliknya. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi presentasi yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.